Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas 10 MIPA 7, akan mempresentasikan tentang kerajaan dan kesultanan Islam yang berada di Indonesia, terutama Kerajaan Riau yang terdiri atas Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indragiri, serta Kerajaan Jambi. Kelompok 2 kelas 10 MIPA 7 terdiri atas saya, Divrika Aulia Wulan absen 11, 2 Haris Alfi Fadil Mukhlas absen 18, Muhammad Bintang Prajuda absen 24, dan Nunki Liontin Marani absen 27. Pertama-tama, kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Riau yang terdiri dari Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indragiri. Materi-materi yang akan dibahas pada Kerajaan Siak adalah 1. Lokasi, 2. Proses masuknya agama Islam, 3. Sistem pemerintahan, 4. Sosial budaya, 5. Ekonomi, 6. Akhir kerajaan, dan 7. Peninggalannya. 1. Lokasi Kesultanan Siak. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh raja kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723 setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. 2. Proses masuknya Islam di Kesultanan Siak. Masuknya Islam ke Kesultanan Siak terjadi setelah agama Islam dikembangkan di Kerajaan Indragiri. 3. Sistem pemerintahan Kesultanan Siak. Sistem pemerintahan di Kesultanan Siak mengatur bahwa Sultan memiliki Dewan Kesultanan sebagai pembantu Sultan dan fungsinya sebagai pelaksana dan penasihat Sultan. 4. Sosial budaya Kesultanan Siak. Kesultanan Siak pada masa pemerintahan Sultan Asyahidis Syarif Qasim Abdul Jalil mendirikan Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah sebagai pendidikan anak laki-laki. Adapun pendidikan anak perempuan yaitu Madrasatun Nisak. Dan salah satu warisan kerajaan Siak adalah Tari Zapin, Istana Siak Indrapura, dan masjid. 5. Ekonomi Kesultanan Siak. Kerajaan Siak merupakan penghasil madu, padi, lilin, rotan, obat-obatan, dan berkembang menjadi kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan seperti kapur barus dan timah di Selat Malaka. 6. Akhir Kesultanan Siak. Adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya. Kemudian, berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia Belanda memaksa Sultan Siak untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau. Namun, di tengah tekanan tersebut, Kesultanan Siak masih tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia. Walau pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tidak berarti lagi. 7. Peninggalan Kesultanan Siak. 1. Patung Perunggu Ratu Wilhelmina. 2. Patung Pualam Sultan Syarif Hasim I bermata berlian. 3. Komet atau sejenis gramofon raksasa terbuat dari tembaga. 4. Meriam buntung. Kerajaan Kampar. Materi-materi yang dibahas yaitu 1. Lokasi, 2. Proses masuknya Islam, 3. Sistem pemerintahan, 4. Sosial budaya, 5. Ekonomi, 6. Akhir kerajaan, dan 7. Peninggalannya. 1. Lokasi Kerajaan Kampar. Kesultanan Kampar Kiri atau Kerajaan Gunung Sahilah ialah kerajaan yang berada di sekitar Batang Kampar Kiri yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar, Riau. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1700-an oleh Tengku yang Dipertuan Bujang Sati yang merupakan
putra yang di Pertuan Pagaruyung. 2. Proses masuknya Islam di Kerajaan Kampar. Menurut sejarah Riau, Kuntu Kampar adalah daerah awal di Riau Daratan yang berhubungan dengan orang-orang Islam yang merupakan pedagang, karena sejak zaman Bahari, daerah ini telah berhubungan dengan pedagang asing dari negeri Cina, India, dan Arab Persia. Hal ini didasari oleh perdagangan karena daerah lembah Sungai Kampar kanan dan kirinya merupakan daerah penghasil lada terpenting di dunia dalam periode 500 sampai 140 Masehi. Besar kemungkinan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam itu mungkin telah sampai di Riau, sebagaimana juga disimpulkan oleh seminar masuknya Islam ke Nusantara di Aceh tahun 1980. 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Kampar. Pemerintahan Kerajaan Kampar dikenal dengan sebutan Andiko 44. 4. Sosial budaya Kerajaan Kampar. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk datang ke daerah ini. Masuknya para pedagang tersebut juga sekaligus menyebarkan ajaran Islam di kawasan ini. Kedatangan mereka berpengaruh terhadap kehidupan sosio-budaya masyarakat Perlak pada saat itu. 5. Ekonomi Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar merupakan penghasil emas, biji-bijian, dan kayu gaharu. 6. Akhir Kerajaan Kampar. Pada tahun 1946, Sultan Syarif Harun menerima bektikan Kampar kepada pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sultan Syarif Harun bersama orang-orang besar bersepakat menyatakan diri dan seluruh rakyat Pelalawan ikut ke dalam pemerintahan Republik Indonesia dan siap sedia membantu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 7. Peninggalan Kerajaan Kampar. 1. Cap atau stempel Sultan. 2. Masjid Kubro yang terdapat di Desa Koto, Perambahan, Kecamatan Kampar Timur. Dan 3. Peninggalan lainnya berupa keris, tombak, dan meriam. Kerajaan Indragiri. Materi-materi yang dibahas yaitu 1. Lokasi, 2. Proses masuknya agama Islam, 3. Sistem pemerintahan, 4. Sosial budaya, 5. Ekonomi, 6. Akhir kerajaan, dan 7. Peninggalannya. 1. Lokasi Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri merupakan sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri. Sekarang, dengan wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya, kerajaan ini merupakan bawahan atau vassal dari Kerajaan Pagaruyung dan sekaligus merupakan kawasan pelabuhan. Kemudian, kerajaan ini diperebutkan oleh Kesultanan Jambi, Kesultanan Siak, dan Kesultanan Aceh. 2. Proses masuknya Islam Kerajaan Indragiri. Agama Islam mulai masuk ke Indragiri pada sekitar abad ke-14. Penyebaran Islam diketahui berasal dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kemudian menyebar ke Indragiri melalui perairan Sungai Rokan dan Sungai Indragiri. Masuknya Islam ke Indragiri pada masa Raja Narasinga II. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Syekh Abdul Rauf Singkili sebagai autokrasi atau penasihat ritual Raja Narasinga II. Ujar Saharan Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Batu Sangkar, Wilayah Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau. 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Indragiri. Model pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri yang bercirikan Islam
telah memperkuat pertumbuhan dan perkembangan budaya Melayu. 4. Sosial budaya Kesultanan Siak. Kesultanan Siak pada masa pemerintahan Sultan Asyahidis Syarif Qasim Abdul Jalil mendirikan Madrasah Taufikiyah Al-Hasyimiyah sebagai pendidikan anak laki-laki. Adapun pendidikan anak perempuan yaitu Madrasatun Nisa. Dan 5. Ekonomi Kerajaan Indragiri. Kebutuhan sehari-hari rakyat Indragiri dapat terpenuhi dengan berkebun. Kawasan kerajaan yang dekat dengan hulu hilir sungai dengan perkebunan yang menghampar tidak hanya menghasilkan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi sendiri, namun hasil mereka melimpah. 6. Akhir Kerajaan Indragiri. Akibat penandatanganan atas bentuk pengakuan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda menyebabkan politik di dalam kerajaan sangat terbatas. Kemudian, pada tahun 1876, penandatangan kontrak antara Belanda dan Raja Hussein serta pemberian sebidang tanah kepada Belanda yang menyebabkan terdapat dua kekuasaan, yakni kekuasaan Kerajaan Indragiri dan Belanda, hingga kemudian kekuasaan kerajaan jatuh di tangan Belanda. 7. Peninggalan Kerajaan Indragiri. 1. Masjid Raja Peranak. 2. Pelontar meriam kuno. Dan 3. Rumah tinggi. Selanjutnya, Kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi, materi-materi yang akan dibahas yaitu 1. Lokasi. 2. Proses masuknya agama Islam. 3. Sistem pemerintahan. 4. Sosial budaya. 5. Ekonomi. 6. Akhir kerajaan. Dan 7. Peninggalan. 1. Lokasi Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi merupakan sebuah kesultanan yang berdiri di tengah-tengah Pulau Sumatera. Namanya tidak semasyhur kesultanan lain di Nusantara, semisal Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Delhi, Langkat, Aceh, Demak, dan lain sebagainya. Wilayah Kesultanan Jambi meliputi seluruh bagian Provinsi Jambi saat ini, termasuk pula Pulau Berhala yang dipersingkatakan dengan Provinsi Kepulauan Riau akhir-akhir ini. 6. Akhir Kerajaan Indragiri. Akibat penandatanganan atas bentuk pengakuan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda menyebabkan politik di dalam kerajaan sangat terbatas. Kemudian, pada tahun 1876, penandatangan kontrak antara Belanda dan Raja Hussein serta pemberian sebidang tanah kepada Belanda yang menyebabkan terdapat dua kekuasaan, yakni kekuasaan Kerajaan Indragiri dan Belanda, hingga kemudian kekuasaan kerajaan jatuh di tangan Belanda. Tiga. Sistem pemerintahan Kesultanan Jambi. Sistem pemerintahan di Kesultanan Jambi adalah berbentuk kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai kekuasaan tertinggi dan seorang pangeran ratu sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari. 4. Sosial budaya Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi memiliki adat bersendikat syara pada pola kehidupan sosial masyarakat Jambi dan penduduk yang heterogen. Kehidupan budayanya bermula dari kebudayaan Melayu. 5. Ekonomi Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, lalu dijual. Namun, semenjak diberlakukannya VOC, mereka mengalami kerugian. 6. Akhir Kesultanan Jambi. Dengan terbunuhnya pimpinan Belanda di Jambi, Belanda melakukan tekanan terhadap Sultan Ahmad Zainuddin sehingga akhirnya Sultan Ahmad Zainuddin memakzulkan diri pada Desember
1899 dan mendapat bantuan sebesar Rp4.000 dari Belanda. Di tengah kekosongan pemerintahan dan konflik yang berkepanjangan antar bangsawan Jambi untuk menentukan siapa pengganti Sultan Ahmad Zainuddin, pada akhirnya Kesultanan Jambi diserahkan kuasanya kepada Hindia Belanda pada 27 Februari 1901. Penyerahan ini diterima oleh Residen Palembang I.A. van Rijn van Alkemade yang menandakan berakhirnya Kesultanan Jambi. 7. Peninggalan Kesultanan Jambi. 1. Makam Rajo-Rajo. 2. Candi Muaro Jambi. 3. Kota Tua Batanghari. 4. Menara Air. 5. Kelenteng Hoktek. 6. Rumah Batu Pangeran Wirokusumo. 7. Masjid Al-Falah. Dan 8. Istana Abdurrahman Taha Saifuddin. Sekian presentasi saya dari perwakilan kelompok 7. Maaf bila ada salah kata, maaf bila ada kekurangan materi yang kami siapkan bersama, maaf bila ada kata-kata yang kurang pas untuk diucapkan. Kami mohon maaf untuk segala-galanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.